Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Mangapa, NIM K0211911018. Seorang mahasiswa dari Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Di video ini saya akan menjelaskan tentang uji pengamatan karkas unggas. Selamat menyaksikan. Berikut adalah tujuan dari uji ini, yaitu untuk menentukan kualitas karkas unggas berdasarkan pengamatan komposisi fisik, perdagingan, dan perlemakan. Adapun prinsip uji ini yaitu skor berat badan ayam terbagi menjadi 3, yaitu ukuran kecil di bawah 1 kg, ukuran sedang antara 1 kg sampai dengan 1,3 kg, dan ukuran besar di atas 1,3 kg. Nilai karkas dipengaruhi oleh berat karkas dan jumlah daging yang dihasilkan. Jumlah daging yang dihasilkan sangat ditentukan oleh derajat kegemukan dan jumlah daging pada paha dan dada. Tebal dan penyerapan lemak yang merata pada daerah di bawah kulit dan punggung yang juga mempengaruhi berat karkas. Berikut mutu fisik karkas berdasarkan perdagingan dan perlemakan. Yang pertama yaitu perdagingan, di mana mutu 1 itu tebal, mutu 2 sedang, mutu 3 tipis. Yang kedua yaitu perlemakan, di mana mutu 1 banyak, mutu 2 tulang utuh, kulit sobek sedikit tetapi tidak pada bagian dada, dan mutu 3 yaitu tulang ada yang patah, ujung sayap terlepas, ada kulit yang sobek pada bagian dada. Berikut adalah rumus dalam menentukan bobot karkas, presentase karkas, dan presentase lemak abdominal. Yang berikutnya yaitu komposisi zat gizi ayam per 100 gram menurut DKBM, di mana energi sebesar 302 gram, protein 18,20 gram, lemak 25 gram, karbohidrat 0 gram, kalsium 14 gram, fosfor 200 gram, zat besi 2 gram, vitamin A 810 gram, vitamin B 0,08 gram, dan yang terakhir yaitu vitamin C sebesar 0 gram. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada uji pengamatan karkas ini yaitu yang pertama timbangan yang berfungsi untuk menimbang berat karkas, yang kedua pisau untuk memotong daging karkas, yang ketiga yaitu penggaris yang berfungsi untuk mengukur ketebalan daging, dan yang bahan adalah daging ayam berfungsi sebagai sampel yang akan diuji. Prosedur uji pengamatan karkas. Yang pertama yaitu komposisi fisik karkas. Timbang karkas secara keseluruhan. Catat hasil penimbangan dengan skor berat berdasarkan 3 skor pada prinsip uji sebelumnya. Setelah itu masing-masing karkas dipotong-potong untuk mendapatkan bagian sayap, punggung, dada, dan paha. Bagian-bagian ini ditimbang dan dihitung presentasenya terhadap berat karkas keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu hitung komposisi zat gizi ayam per bagian secara perhitungan konversi DKBM. Yang kedua yaitu uji perdagingan, gambar dan ukur ketebalan daging pada paha, dada, dan punggung karkas. Uji yang ketiga yaitu perlemakan. Amati dari gambar penyerapan lemak dan karkas dan timbang berat lemak yang terdapat pada pangkal leher atau rongga perut. Hasil uji. Yang pertama yaitu komposisi fisik karkas, di mana hasil penimbangan sebanyak 1,775 kg, bobot
karkas sebesar 1,295 kg, presentase karkas sebesar 72,98%, presentase sayap 12,63%, presentase punggung 19,52%, presentase dada 20,03%, dan presentase paha sebesar 20,80%. Yang berikutnya yaitu komposisi zat gizi per bagian, dapat dilihat pada tabel yang tertera, di mana yang paling banyak tertinggi yaitu pada perbagian paha, mulai dari energi, protein, lemak, kalsium, fosfat, zat besi, vitamin A, dan vitamin B-nya yang paling tertinggi. Yang tertinggi kedua yaitu dada, ketiga yaitu punggung, dan yang paling rendah yaitu sayap. Yang berikutnya yaitu pengamatan pada perdagingan, di mana paha, dada, dan punggung dagingnya yaitu tebal sehingga berada pada mutu 1. Yang berikutnya yaitu perlemakan. Setelah diamati dari penyerapan lemak dan karkas dan ditimbang berat lemak yang terdapat pada pangkal leher atau rongga perut, maka didapatkan hasil perlemakan karkas termasuk banyak dengan berat 31,25 gram dan presentase 1,76%. Kesimpulan, kualitas daging dipengaruhi oleh faktor sebelum dan sesudah pemotongan. Faktor sebelum pemotongan dapat mempengaruhi kualitas daging, antara lain adalah genetik, spesies, dan stres. Faktor setelah pemotongan antara lain meliputi proses pemotongan, pelayuan, pembersihan, sampai dengan pemasakan. Daging unggas tersusun atas komponen-komponen protein, lemak, karbohidrat, vitamin, air, mineral, dan pigmen. Kadar masing-masing berbeda tergantung pada jenis, umur, dan jenis kelamin unggas. Bobot karkas dipengaruhi dengan bobot hidup, sehingga bobot hidup yang besar akan diikuti pula dengan bobot karkas yang besar pula, dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahyu bahwa tingginya bobot karkas ditunjang oleh bobot hidup akhir sebagai akibat pertambahan bobot hidup ternak bersangkutan. Menurut Heisi dan Marion dalam Resnawati menyatakan bahwa bobot karkas yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu umur, jenis kelamin, bobot potong besar dan konformasi tubuh, perlemakan, kualitas dan kuantitas ransum, serta strain yang dipelihara. Demikianlah uji pengamatan karkas yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Yang terakhir yaitu referensi yang saya gunakan.